Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih dengan saya Reta, ada Mbak Dede, ada Mas Rangga, sama ada Mbak Ira. Nah, sekarang kita mau diskusi tentang pembangunan ibu kota baru dalam perspektif kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi ini erat kaitannya dengan progres yang sekarang sedang berlangsung, yaitu proses pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini kan yang sudah berlangsung mungkin 2 tahun lalu ya, sampai sekarang masih berlangsung. Yang mau kita diskusikan adalah bagaimana sih kedudukan dan peran PNS dalam NKRI di proses pembangunan ini. Jika kalau mau dikerucutin lagi, mungkin ke perspektif manajemen ASN-nya, pelayanan publik, dan juga whole of government-nya. Nah, kalau dari kalau saya bisa kasih pendapat atau sharing sedikit tentang WOG-nya ya, whole of government-nya. Jadi dari video yang saya pernah lihat itu ada 7 asosiasi profesi yang baru-baru ini, kayaknya bulan ini deh, bulan April ini dia mendatangi Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka ini mau membicarakan rencana pembangunan ibu kota baru itu. Nah, 7 asosiasi profesi ini ada Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota, Ikatan Ahli Rancang Kota, Ikatan Ahli Arsitektur, Ikatan Arsitek, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup, Green Building Council, sama Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Nah, pada intinya sih 7 asosiasi profesi ini mereka mau nyampein masukan mereka gimana caranya agar pembangunan ibu kota ini bisa ada ketersambungan agar visi misi presiden itu dapat betul-betul diterjemahkan dengan baik. Nah, mereka juga karena mereka concern terhadap unsur lingkungan hidup, mereka juga berharap bahwa pembangunan ibu kota baru ini bisa jadi contoh untuk dunia, di mana pembangunan itu bisa tetap mengutamakan aspek lingkungan. Karena kan Kalimantan ini kan bisa dikenal sebagai mayoritas adalah hutan hujan tropis yang adalah paru-paru dunia. Itu sih mungkin salah satu whole of government ya, karena dia bekerja sama dengan swasta atau instansi lain di luar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pembangunan ibu kota baru. Ada lagi nggak teman-teman coba yang nambahin misalnya tentang WOG-nya atau tentang manajemen ASN-nya atau pelayanan publiknya? Kalau aku ini sih Mbak, dari yang aku tonton juga kan tentang WOG masih dalam segi pembiayaan. Nah, dari segi pembiayaan juga nggak sepenuhnya dari APBN kan, malah dari APBN itu hanya sekitar berapa belas persen. Nah, sisanya itu ditunjang oleh sektor swasta sama ada juga dari KPBU. Nah, ini nunjukin sih bahwa pemindahan ibu kota ini benar-benar melibatkan banyak pihak, terutama koornya berarti dikoordinasi oleh Bappenas dan berkoordinasi dengan PUPR juga ya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman, kayaknya masih banyak deh pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahan ibu kota ini. Mungkin kalau dari saya, dari video yang saya lihat itu, selain tadi yang untuk WOG itu yang pemerintahnya itu ada lagi dari KLHK. Dia bekerja samanya dari segi kajian lingkungannya, kajian lingkungan untuk untuk ibu kota baru. Ya, Itu KLHS ya, sih. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Apalagi ya kira-kira? Iya, iya buat KLHS-nya itu. Apalagi ya kira-kira? WOG juga ada kerjasama dari pihak luar ya, kayak yang dari Putra Mahkota Inggris ya kalau nggak salah ya. Putra Oh iya Mahkota benar Mas Arab. itu. Sama Iya, iya. kota Abu Dhabi, iya benar. Oh iya, Perdana Menteri ya Perdana kalau Menteri Inggris tuh. Inggris ya. Mantan Perdana Menteri Inggris, ya benar itu juga ikutan. Mereka tuh sebenarnya juga kayak memberikan bantuan dalam ya kayak itu mungkin hubungan baik dengan Indonesia juga sih, kayak kalau aku bilang. Terus mungkin mereka pengen mencontohkan ini kan Indonesia kan negara kepulauan, terutama rencana ibu kota yang pindah ke Kalimantan tuh kayak jadi suatu percontohan juga sih, dimana dia menggabungkan aspek lingkungan hidup dan juga administrasi pemerintahan yang biasanya kan bertolak belakang. Kalau perkantoran kan biasanya lingkungannya
udah perkantoran nggak adem, nggak asri, tapi di Kalimantan ini mungkin suatu yang unik juga sih menurutku. Jadi mungkin pihak-pihak lain juga pengen ikut, pengen Iya, membantu ikut juga bantu. nanti buat contoh-contoh yang lain kayak gitu. Mungkin kalau Inggris kan dia sudah advance sekali ya untuk dalam hal pindah-pindah pemerintahan gitu ya. Mungkin makanya si mantan Perdana Menteri ini mau ikutan jadi apa ya sebutannya kayak tim ahli atau yang ngasih gagasan gitu deh. Asesor bukan Iya, asesor mungkin ya. sejenis tenaga Advisor, ahli atau advisor. advisor gitu-gitu ya. Iya. Mm-mm. Terus tadi kan Mbak Dede bilang ada PUPR ya. Berarti kan PUPR itu berkaitannya sama pembangunan jalan. Iya tuh. Pembangunan jalan tol. Kayak kalau aku baca tuh dia udah mulai ya. Apa udah bisa dipakai gitu tol yang Balikpapan Samarinda. Nah, itu Yang tol sebenarnya apa sih singkatannya tuh lucu Udah tuh. mulai bisa dipakai udah kayaknya. dipakai ya. Nah, itu salah satu pelayanan publik nggak sih ya? Bisa masuk nggak sih ke pelayanan publiknya? Bisa sih Mbak. Soalnya kalau sebenarnya dengan pemindahan ibu kota ini juga secara otomatis bakalan ningkatin pelayanan publik. Soalnya kan dengan pindahnya ibu kota akan ada pemerataan ekonomi khususnya buat daerah timur Indonesia yang selama ini pembangunan itu masih bersentral di Jawa gitu. Dengan pindahnya ibu kota nanti juga berarti kan ASN banyak yang pindah, terus nanti juga sektor properti otomatis akan bisa berkembang sih kalau menurut aku. Iya, benar-benar. Mungkin yang tadinya kalau dengan adanya PNS-PNS pindah itu yang tadinya pelayanan apa ya, pelayanan tanah atau pelayanan KTP mungkin jauh ya, tapi dengan adanya PNS ini kan mungkin bisa ada perkantoran-perkantoran baru, jadi pelayanan publik dalam hal administrasi pasti bisa lebih cepat nggak sih harapannya kan? Iya Dengan benar. Iya, benar-benar. terus apalagi ya, mungkin masuk ke mutasi PNS yang di Jakarta itu gimana ya? Soalnya mau nggak mau Oh iya, pindah dong. Iya. iya benar. Pindahnya Mutasi paling PNS sebagian mungkin juga dari sih. ini ya. Apa? Gimana Mbak Ira? Enggak, silakan Mas Rangga dulu aja. Oh iya, mungkin kalau mutasi nggak langsung semua ya, soalnya permindahan kan juga berkaitan dengan arsip dan berkas juga. Jadi mungkin nanti kalau dimutasi masalahnya dari instansi harus benar-benar udah terintegrasi dengan digitalisme juga sih. Jadi koordinasinya gampang. Misal dari Kalimantan sama ke Jakarta kan nggak mungkin langsung pindah utuh nih Kemendes misal dipindah ke Kalimantan langsung. Jadi itu mungkin juga masuk manajemen ASN juga, di mana integritas yang apa peningkatan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi itu harus ditingkatkan juga sih. Itu kan salah satu manajemen ASN juga. Jadi penting juga itu kalau udah pindah jauh juga soalnya kan kebatas jarak. Itu doang paling kalau yang Iya, saya mutasi mungkin PNS Mbak Ira. ya. Iya, gimana Mbak Ira mau nambahin? Mungkin hampir sama kayak yang Mas Rangga bilang tadi. Untuk mutasi ini juga kan butuh apa ya, proses gitu yang nggak langsung semuanya langsung dimutasi ke sana gitu. Jadi sebelum mutasi itu mungkin perlu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai di sana Ya, gitu benar. kan. Kayak misalkan kira-kira tahun pertama kementerian mana dulu nih yang akan dipindah, kemudian tahun keduanya siapa gitu. Jadi lebih ke apa ya, manajemen ASN-nya lebih kepada penetapan kebutuhan pegawai di sana. Gitu. Yang katanya Kementerian Desa 2026 itu ya, Iya benar. rumor-rumornya. Iya, heeh. Terus mungkin ini nggak sih, mungkin perlu nggak ya ada penetapan kebutuhan dari warga lokal? Kayak apa ya istilahnya, kalau di Jawa kulo nuwun ya, atau permisi-permisi gitu nggak sih? Jadi kayak kalian udah pakai lahanku, Pak, dipakai dong tenaga kita gitu. Mungkin nggak sih? Jadi warga lokalnya tuh pengennya Oh iya, heeh. diberdayakan juga. Pasti kan Iya sih Mbak, pasti jadi ada nanti rekrutmen apa ya semacam P3K mungkin ya? buat daerah lokal gitu. Tenaga pembantu mungkin ya nanti. Iya, mungkin tenaga Oke. pembantu. TP iya kan, TP, P3K atau PPNPN itu pasti ada sih. Mm-mm. Ada tambahan lagi nggak nih teman-teman? Tadi kan udah disebutin tuh banyak contoh WOG, contoh pelayanan publik, contoh manajemen ASN kayak mutasi, penetapan kebutuhan sama rekrutmen pegawai baru. Ada lagi nggak ya?
Apa kita cukupkan saja? Atau mungkin ya Mungkin tentang cukup manajemen apa? ASN. Gimana Mas Rangga? Iya, Gimana, Mas? tentang manajemen ASN mungkin tentang hak hak ASN juga itu yang tentang tunjangan mungkin bisa ditambah tunjangan perumahan ya, atau Oh iya, dibuatin fasilitas ya? Oh iya, Kalimantan kan beda sama Jakarta juga kan, lahannya kan belum siap bangun tunjangan rumah, jadi kemahalan. itu harus dipikirin juga. Terus sebenarnya pemerintah tuh kalau mau pindah-pindah juga gak main langsung pindah, jadi harus sebenarnya juga bener adanya penetapan kebutuhan tuh nanti disesuaikan juga sama besar kantornya juga. Terus nanti orang-orangnya ini kira-kira mau tinggal di mana, akses rumah juga gitu kan harus dipikirkan ya. Kayak fasilitas juga, kalau aku dengar di video kayaknya ada ya fasilitas rumah untuk ASN, TNI sama Polri. Untuk dengar aku dulu Mbak. Butuh. Oke, teman-teman, mungkin itu ya singkat diskusi kita tentang kedudukan PNS dalam NKRI dalam hal pembangunan ibu kota baru ini. Nah, sebelum kita akhiri nih, aku mau dengar dong closing statement dari kita masing-masing. Coba dimulai dari aku ya. Jadi dari aku, itu dibutuhkan kerjasama banyak pihak. Jadi nggak cuma instansi pemerintah, tapi juga pihak swasta atau bahkan pihak asing yang saling membantu gotong royong untuk mewujudkan pemindahan dan pembangunan ibu kota yang baru ini. Supaya tetap cepat, tapi tetap tepat, jadi tidak buru-buru. Seperti itu. Siapa selanjutnya nih? Kalau dari aku ini Mbak, berkaitan dengan pemindahan ibu kota baru, jadi sebagai ASN dan perangkat pemersatu bangsa dimanapun kita ditempatkan nantinya, kita harus tetap berprofesional dan integritas serta menjunjung kode etik. Oke, kode etik ya. Lanjut, siapa Mas Rangga? Ya, mungkin kalau dari saya, kalau bicara tentang lingkup pelayanan publik, bicara tentang seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya pemindahan ini, maka pelayanan publik diharapkan semakin merata dan juga mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, pelayanan publik. Silakan Mbak Ira. Kalau dari saya, sebagai ASN dimanapun kita berada, meskipun ibu kota telah berpindah, tetaplah melayani dengan baik. Itu sih, Mbak. Oke, mungkin itu ya sedikit sharing-sharing atau diskusi kita tentang pembangunan ibu kota baru yang sudah kita coba hubungkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga whole of government. Sekian dari kita, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Kita salam apik kali ya, lengkap nih. Coba yuk kita salam apik dulu. 1, 2, 3. Salam apik. Oke, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.